Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat perikop ini cukup panjang dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-44. Karena itu kita akan membaginya menjadi dua bagian. Hari ini kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayatnya ke-26. Dan besok kita akan membaca dari ayat 27 sampai ayatnya ke-44. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Paulus ditangkap sebagai tahanan, kemudian mereka sedang mengadakan perjalanan ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar untuk mengadakan naik banding yang diusulkan Rasul Paulus kepada Festus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan mereka dikatakan berhadapan dengan badai yang sangat besar dan mereka harus terdampar selama beberapa waktu lamanya di tengah laut. Mereka terlantar di tengah laut, diombang-ambingkan oleh ombak, dan mereka mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, di tengah situasi itu Rasul Paulus kemudian berusaha menguatkan hati mereka untuk tetap tabah karena ia sudah melihat penglihatan. Dikatakan di sana bahwa dia melihat penglihatan, malaikat datang dan menguatkan dia dan berkata bahwa mereka tidak akan celaka. Dan karena itu, saudara, Rasul Paulus merasa bahwa dia berbeda, dia memiliki keberanian untuk menghadapi situasi ini berbeda dengan orang-orang lain pada saat itu. Nah, saudara, hal menarik di sini adalah Rasul Paulus dalam kapal itu adalah sebagai tahanan. Dia ditahan dengan tahanan-tahanan yang lain dan juga ada perwira dan juga ada prajurit-prajuritnya. Sebagai seorang tahanan, Paulus mungkin dianggap sebagai orang yang tidak bebas, tidak merdeka. Sebab perwira-perwira itulah yang kemudian dianggap sebagai orang merdeka. Karena mungkin mereka memiliki kebebasan dan mereka tidak seperti tahanan. Tapi ketika situasi atau badai itu datang dan mereka mulai terombang-ambing selama beberapa hari, lalu mereka melihat dahsyatnya badai itu, mungkin air sudah mulai masuk di lambung-lambung kapal dan mereka mulai dalam ketakutan dan juga dalam keadaan lapar. Mereka kemudian berpikir bahwa
mereka sebentar lagi akan mati. Sebentar lagi mungkin mereka berpikir bahwa lautan ini akan menelan mereka hidup-hidup. Di dalam situasi ini, Tuhan kemudian datang menyampaikan pesannya melalui seorang malaikat kepada Paulus, sehingga Paulus mampu melihat harapan di tengah situasi yang tidak berpengharapan. Dan itulah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati adalah kita memiliki harapan di tengah-tengah situasi yang tanpa harapan. Mungkin perwira-perwira itu adalah orang yang bebas secara hukum, tapi dalam situasi seperti itu mereka bukanlah orang yang bebas. Mereka takut akan kematian. Mereka diintimidasi oleh kematian yang bisa saja terjadi karena kapal itu akan segera karam. Tapi Rasul Paulus berbeda. Dia percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan, yaitu kehidupan bersama Allah. Dan dia percaya bahwa ada harapan ketika Tuhan berkehendak dia sampai ke Roma, maka Tuhan akan menjagai dia untuk sampai ke Roma, termasuk melepaskan dia dari ancaman badai ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, kita seringkali terjebak. Kita menghadapi situasi di mana kita melihat bahwa kita terpenjara di dalam situasi yang tidak berpengharapan. Kita menemukan situasi-situasi yang sepertinya tidak punya jalan keluar. Tidak ada masa depan bagi kita. Tapi ingatlah, sama halnya dengan Rasul Paulus, firman Tuhan hari ini datang kepada saudara untuk memberikan saudara harapan bahwa Tuhan belum selesai berkarya dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan saudara, dan Tuhan akan menjagai kehidupan saudara sampai kepada maksud dan kehendaknya dinyatakan sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Karena itu sebagai orang Kristen, hendaklah kita juga memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi ini. Kadang-kadang kita nggak tahu jalan keluar apa yang akan Tuhan berikan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Rasul Paulus pun tidak mungkin tidak menyadari bagaimana cara Tuhan melepaskan dia dari situasi ini. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang, dia lakukan. Dia berkata situ adalah lebih baiknya mereka kemudian mendamparkan kapalnya kepada salah satu pulau. Dan itu situasi yang mungkin bisa mereka kerjakan saat itu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Apa yang bisa saudara lakukan di dalam situasi yang sepertinya tanpa pengharapan ini? Pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang kita bisa kerjakan, itu bisa Tuhan pakai untuk membuka jalan keluar bagi setiap masalah kita. Asal kita tetap percaya dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudara, persoalan terbesar manusia bukanlah masalah yang tidak memiliki jalan keluar, tetapi tidak adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah atau saudara sedang dikepung oleh berbagai masalah hidup yang sepertinya tidak ada jalan keluar dari semua masalah-masalah tersebut? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal itu. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk melihat harapan di tengah-tengah persoalan yang sedang saudara hadapi. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami, dan terima kasih juga buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam tadi dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah memberikan kepada kami harapan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan selalu setia menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.